Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Zahra Salsabila dengan NIM 6670230089 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan kegagalan BUMDes. Dana desa menguap, BUMDes desa mampun baru bangkrut dan tak berpenghuni. Nah, di sini pendahuluannya, desa itu sebagai unit pemerintahan terkecil berperan krusial dalam desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan dana desa untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, kasus di Pekon Sinarjaya menyoroti program ketahanan pangan dana desa 2025 senilai lebih dari 60 juta yang diduga fiktif. Nah, dana diambil bendahara Gunawan untuk pribadi dan diklaim dikembalikan tanpa bukti publik yang mengganggu transparansi serta partisipasi. Nah, relevansinya itu mencakup demokrasi lokal, akuntabilitas, dan celah penyalahgunaan yang memunculkan pertanyaan utama meliputi sebab, aktor, implikasi, serta langkah keberlanjutan. Nah, tujuan dari analisis ini dengan teori demokrasi lokal dan rekomendasi dan juga manfaat yang manfaatnya untuk pembelajaran tata kelola serta reformasi dana desa sebagai penguatan demokrasi yang akar rumput. Nah, selanjutnya di sini kerangka teori. Nah, ada 3. Sutoro Eko itu menegaskan desa sebagai subjek pembangunan dengan pendekatan bottom up berbasis partisipasi masyarakat di mana penyalahgunaan dana mencerminkan kegagalan otonomi yang elitis. Nah, Rozaki dan Yulianto memandang musyawarah desa sebagai arena demokrasi lokal untuk kontrol kebijakan namun sering menjadi formalitas yang membuka ruang manipulasi. Nah, dari IRA Yogyakarta melihat desa sebagai situs demokrasi baru yang memerlukan kontrol sosial untuk menghindari pemerintahan semu yang oligarkis sebagaimana terlihat di Pekon Sinarjaya di mana prosedur ada tetapi substansi demokrasi hilang akibat kurangnya transparansi dan juga kapasitas warga. Nah, selanjutnya analisis kasusnya yang pertama itu ada fakta utama dan sebab. Nah, program ketahanan pangan dana desa 2025 senilai lebih dari 60 juta diduga fiktif dengan dana diambil Bendahara Gunawan untuk kepentingan pribadi dan dikembalikan ke rekening BUMDes berdasarkan bukti yang diterima inspektorat, namun ditolak dibuka ke publik atas alasan kerahasiaan. Nah, kantor Pekon sering kosong, honor aparat tertunda, dan juga pengajuan tahap 2 dilakukan prematur meskipun tahap 1 belum bersih. Sebab utama meliputi kegagalan musyawarah inklusif, otonomi tanpa akuntabel, pengawasan lemah, serta pelanggaran regulasi seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 PMK 07 2023. Lalu yang kedua, analisis kasus aktor kunci dan juga dinamika. Nah, aktor kunci mencakup Bendahara Gunawan sebagai pelaku utama, PJ Peratin sebagai pengawas yang enggan klarifikasi, camat air hitam yang fasib, dan juga inspektorat yang tertutup, serta masyarakat dan aparat sebagai korban dengan tunggakan honor 60,2 juta untuk 14 orang dan 2,45 juta untuk petugas kebersihan. Nah, dinamika ini melibatkan alokasi dana tanpa realisasi, peminjaman pribadi, pengembalian klaim tanpa bukti publik, dan serta proses administrasi inspektorat tanpa keterlibatan masyarakat yang mendadakan manipulasi yang mirip kasus yang ada di Banyuwangi tahun 2024 dan menghambat swasembada pangan nasional. Nah, yang ketiga, analisis kasus implikasi. Nah, kasus ini tuh menyebabkan erosi kepercayaan masyarakat serta pelemahan demokrasi lokal, keterlambatan pembangunan, serta presiden buruk bagi desa lain dengan implikasi ekonomi berupa hambatan produksi lokal melalui bibit dan juga pelatihan dari perspektif teoritis. Nah, hal ini tuh menggambarkan kegagalan musyawarah dalam menangkap kebutuhan warga serta otonomi yang berjuang penyalahgunaan tanpa kontrol sosial meskipun regulasi seperti undang-undang desa ada tetapi terhambat budaya birokrasi yang tertutup. Lalu yang selanjutnya yaitu ada refleksi dan juga rekomendasi. Nah, transparansi itu menjadi fondasi akuntabilitas, partisipasi yang harus substantif melalui musyawarah terbuka dan pengawasan proaktif yang diperlukan untuk program verifiable. Nah, rekomendasi itu mencakup publikasi laporan keuangan digital, pelatihan aparatur dengan
e-monitoring, pembentukan forum warga pengawas, integrasi blockchain untuk pelacakan dana, kolaborasi LSM untuk audit sosial, serta revisi regulasi dengan indikator partisipasi sebagai syarat pencairan, diadaptasi dari model Gram Sabha India untuk voting digital, dan juga integrasi kartu tani guna dampak real dari ketahanan pangan. Lalu di sini yang terakhir ada kesimpulannya, kasus Pekan Sinar Jaya mengungkap kerentanan tata kelola dana desa ketika demokrasi lokal, partisipasi, transparansi, dan juga akuntabilitas tidak diimplementasikan secara penuh, sehingga otonomi itu berpotensi menjadi pemerintahan semu yang merugikan pembangunan dan juga kepercayaan. Nah, kolaborasi aparat, pemerintah kabupaten, dan masyarakat yang esensial untuk memperkuat mekanisme tersebut dengan integrasi teknologi serta reformasi regulasi sebagai kunci pencegahan rekurensi, memastikan desentralisasi itu benar-benar memberdayakan masyarakat desa yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, Tiara Jela Sabila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.